Pendeta mulai membentangkan peta lalu membaca mantra, kemudian menggantungkan sebuah liontin di atas peta. Setelah beberapa waktu, liontin itu berhenti di satu titik. Ternyata, roh yang bersemayam di dalam boneka itu berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun tak lama kemudian, boneka itu terlihat bergerak. Yoshi menyadari bahwa boneka tersebut ingin diantarkan ke makam ibunya. Keesokan harinya, Yoshi dan suaminya pergi menuju pulau yang disebutkan oleh pendeta. Mereka mendaki sebuah bukit dengan bantuan alat pencari logam. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan makam itu dan mulai menggali tanah. Makam tua itu tampak kosong, tanpa satupun jasad yang masih utuh di dalamnya. Yoshi dan suaminya membakar dupa, serta memanjatkan permohonan maaf kepada arwah yang bersemayam di tempat tersebut. Setelah itu Yoshi memasukkan boneka ke dalam makam. Namun tanpa sengaja, foto Mai terjatuh ke dalam liang makam. Yoshi pun turun ke dalam makam untuk mengambil foto anaknya. Tiba-tiba, dupa yang masih menyala membakar kain pembungkus boneka hingga boneka itu bergerak. Yoshi segera keluar dari makam tua tersebut. Dengan susah payah ia berhasil keluar dari ruang sempit itu, dan suaminya langsung menutup pintu makam. Namun, boneka itu sempat menarik rambut Yoshi. Dalam kepanikan, Yoshi memecahkan bingkai foto Mai. Dengan pecahan kaca itu, ia memotong rambutnya sendiri. Rambut Yoshi pun diambil oleh boneka tersebut. Yoshi merasa lega dan berharap keluarganya akhirnya terbebas dari gangguan arwah yang menghuni boneka itu. Pasangan tersebut segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, mereka disambut oleh Mai, putri kesayangan mereka. Mai langsung memeluk Yoshi. Namun pelukan itu semakin lama semakin kuat hingga Yoshi kesulitan bernapas. Yoshi meraih pecahan kaca dan menyadari bahwa arwah itu ternyata masih ada. Arwah dalam boneka belum sepenuhnya pergi dari keluarga mereka. Sementara itu, suami Yoshi mendengar suara aneh dari arah belakang rumah. Ia merasa ada sesuatu yang janggal pada mesin cuci. Saat diperiksa, betapa terkejutnya ia melihat Mai berada di dalam mesin cuci. Ia segera memecahkan kaca mesin tersebut dan berhasil mengeluarkan Mai. Setelah itu Mai mengajak ayahnya ke ruang depan. Di sana, Yoshi terlihat sedang dipeluk olai seorang anak kecil. Mai memegang tangan anak tersebut dan memintanya melepaskan pelukan dari Yoshi. Mai lalu mengajak anak itu masuk ke kamar. Yoshi kebingungan melihat pemandangan itu. Ketika Yoshi memanggil Mai, putrinya berkata bahwa anak kecil tersebut adalah temannya. Ternyata, arwah anak itu masih berada di rumah mereka dan kini menjadi teman Mai. Beberapa hari kemudian, Yoshi dan keluarganya tampak sarapan bersama dengan wajah bahagia. Setelah sarapan, mereka pergi kembali ke pulau tempat makam berada dan membuang boneka itu di sana. Keesokan harinya, nenek Mai datang berkunjung ke apartemen Yoshi bersama seorang pendeta karena ia masih merasa takut dengan boneka tersebut. Saat mereka memasuki apartemen, tempat itu sudah kosong. Namun nenek Mai merasakan kejanggalan dari sisa sarapan yang tertinggal, terutama karena susu Mai tidak diminum. Kebenaran mengerikan pun terungkap. Tubuh Yoshi dan suaminya ternyata telah dirasuki oleh roh jahat yang berasal dari boneka tersebut. Roh orang tua si boneka kini mengambil alih tubuh Yoshi dan suaminya. Tiga arwah yang telah lama terpisah itu akhirnya dapat kembali bersama. Sementara Mai ditinggalkan di dalam mobil oleh ketiga arwah tersebut dan film pun berakhir.